Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23-25. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR, dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23-25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Lalu ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan bawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi melalui renungan pada pagi hari ini. Setelah mendengar dan merenungkan bacaan ini, saya memberi judul Bertobatlah. Di sana, Matius menceritakan bahwa Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum mungkin karena beberapa alasan. Namun, apapun alasannya, Matius menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus merupakan penggenapan rencana Allah yang telah ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus hadir dalam dunia. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, di sini saya menemukan 3 alasan. Yang pertama, barangkali Yesus menghindari tekanan dari pihak lawan karena ia tahu bahwa pelayanannya baru saja dimulai. Belum waktunya untuk ia menyerahkan diri. Yang kedua, mungkin Yesus ingin memberikan pengaruh yang lebih luas. Sebab kota Kapernaum dikenal sebagai kota yang banyak penduduknya. Yang ketiga, mungkin juga Yesus ingin memanfaatkan segala macam sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanannya, karena pelayanannya baru saja dimulai. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dengan mengutip bagian dari kitab Yesaya, mungkin Matius ingin mengaitkan pelayanan Tuhan dengan perjanjian lama. Matius ingin membuktikan dan menjelaskan kepada orang-orang yang membaca tulisannya bahwa sungguh Allah menggenapi janjinya tentang Mesias dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini banyak orang, bahkan banyak ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran ini mempertanyakan keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus. Banyak yang berpikir bahwa Yesus adalah fiktif, cerita dongeng belaka. Ada juga yang mengatakan benar Yesus ada dalam sejarah, tetapi dia adalah manusia biasa yang tidak ada hubungan dengan janji Allah tentang Mesias. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, namun semua ajaran itu belum tentu benar atau belum tentu juga salah. Yesus adalah 100% Allah dan ia juga 100% manusia. Allah yang menginkarnasi menjadi manusia. Ia datang ke dunia untuk menggenapi janji Allah. Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari dan memahami hal ini? Kita diajak, mari bertobat dan percaya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan Tuhan Yesus kepada kita saat ini sama seperti pesannya kepada para pendengarnya saat itu. Selama kesempatan masih ada, mari kita gunakan dengan bertobat
berbalik dari jalan yang sesat. Percayalah kepadanya, sebab hanya Yesus satu-satunya jalan agar kita dapat kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, suatu ajaran yang menarik bahwa kita diajak untuk bertobat dari apa yang menyesatkan. Tentunya kita semua tahu dan mengenal pribadi kita, apa yang harus kita perbaharui supaya menunjukkan pertobatan kita. Mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami, anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah, jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat saudara-saudariku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak